Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah diceritakan bahwa ada seorang lelaki melewati sebuah kawasan pekuburan di suatu malam. Yang malam tersebut dalam keadaan kelam dan sunyi. Tiba-tiba ia terpandang suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kuburan dan terus menjulang ke langit. Ia tertegun dan kagum melihat kejadian itu. Ia berpikir, kemungkinan kuburan ini adalah kuburan seorang yang sangat istimewa. Ia adalah seorang waliullah atau ulama, atau orang yang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diambilnya sebatang kayu, lalu ditancapkan di atas kuburan orang tersebut. Keesokan harinya, lelaki itu datang lagi ke kawasan pekuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kuburan siapakah yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahui lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah keluarga si mayit dan bertemu dengan istri si mayit, lalu menceritakan kejadian yang ia lihat di malam hari tersebut. Anehnya, istrinya si mayit pun juga terkejut dan keheranan. Ia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukanlah siapa-siapa. Suaminya hanyalah seorang petani biasa, bukan seorang yang alim, bukan seorang ahli ibadah, bukan orang soleh, apalagi suaminya bukan imam, bukan muazin, bukan guru, dan suaminya malah tidak bisa atau tidak pandai membaca Al-Quran. Dan ia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu bertanya, apakah ada perkara-perkara dari si fulan yang selalu dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari? Dan istrinya pun teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya. Setiap kali sebelum tidur pada setiap malam, suaminya selalu mengambil wudhu, kemudian masuk ke dalam ruangan, lalu mengambil Al-Quran, lalu ia cium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia akan duduk dan membuka Al-Quran itu helai demi helai, seperti sedang membaca. Sedangkan ia orang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya seolah-olah sedang menyentuh dan memulai sesuatu yang sangat dikasihinya. Istrinya berkata lagi, ia pernah mendengar rintihan dari tangisan suaminya yang sangat sedih mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunilah aku karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Janganlah Engkau hukum aku atas kebodohanku ini. Ya Allah, wahai Kalam, Allah, maafkanlah kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu. Aku juga tidak dapat memahamimu. Tapi aku sangat mengasihimu. Aku sangat mencintaimu, wahai Kalam. Allah, janganlah Engkau mendakwah aku. Jangan Engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Benar saja dan sangat mengharukan. Setelah dia melihat naskah yang sering dilihat suaminya itu, memang kelihatannya lusuh dan nampak memang sering dibuka berkali-kali, dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya. tanda seorang sedang menangis pada matanya.
Tatkala membuka lembaran yang suci itu, hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sungguh-sungguh. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita menghidupkan Al-Quran dimanapun kita berada, di dalam masjid, di dalam rumah kita, di dalam diri kita, setiap waktu dan ruang. Dan waktu kita setiap hari untuk membaca Al-Quran dan pahami isinya dengan memuliakan Al-Quran sudah mendapatkan syafaat yang begitu luar biasa, apalagi kalau kita membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Subhanallah, wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.